Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Ayu Putri. Saya dari jurusan Tadris Matematika. Saya akan memenuhi tugas dari pembelajaran komunikasi publik. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana sejarah atau pendahuluan tentang bilangan dan lain-lain. Di sini saya akan membahas dasar-dasar dari bilangan tersebut. Yang pertama, materi yang pertama itu ada definisi bilangan. Bilangan merupakan sekumpulan angka yang secara beraturan berperan sebagai satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pecahan dan pengukuran. Simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. B. Macam-macam bilangan. Yang pertama itu ada bilangan asli. Bilangan asli merupakan himpunan bilangan bulat positif bukan nol. Bilangan asli di mana bilangan asli itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Yang kedua itu ada bilangan prima. Syarat dari bilangan prima itu adalah bilangan asli yang lebih dari 1 hanya memiliki tepat 2 faktor pembagi 1 dan bilangan itu sendiri. Apa saja angkanya? Itu seperti contoh yang di atas, itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 9. Yang ketiga ada bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya. Dengan kata lain, bilangan cacah adalah himpunan bilangan asli ditambah dengan 0. Yang keempat ada bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari seluruh bilangan baik negatif, 0 dan positif. Bilangannya itu terdiri dari negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang kelima itu ada bilangan rasional. Bilangan rasional ada bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B atau pecahan, di mana A, B elemen bilangan bulat B tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pembagian dua bilangan bulat. Contohnya seperti di atas, yaitu ada negatif 3, 4 per 7, 5, 3 per 11 dan seterusnya. Bilangan irasional. Yang keenam ada bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pembagian bilangan bulat. Contoh seperti di atas. Contoh di atas yaitu ada log 3 akar 8. Yang ketujuh ada bilangan genap dan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi 2. Contohnya seperti di atas ada 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. B. Bilangan ganjil adalah bilangan asli yang jika dibagi 2 selalu tersisa 1. Itu dimana angkanya ada 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. 8. Bilangan real. Bilangan real merupakan bilangan yang dituliskan dalam bentuk desimal. Contohnya seperti log 9, 3 per 7, negatif 2, 0,7. Bilangan imajiner. Yang kesembilan ada bilangan imajiner. Bilangan imajiner merupakan bilangan I atau satuan imajiner, di mana I adalah lambang bilangan baru yang bersifat I pangkat 2 sama dengan negatif 1. Contohnya seperti di atas. Yang ke-10 ada bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah bilangan yang anggota-anggotanya merupakan pembangun antara bilangan real dan bilangan imajiner. Contohnya seperti yang di atas ada 7 negatif 2i, 12 positif 2i. C. Kita ke materi yang C. Sifat operasi pada bilangan bulat.
Yang pertama itu ada penjumlahan, di mana A sifat tertutup. Penjumlahan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat. Seperti pada contoh di atas ada A plus B sama dengan C, di mana A, B dan C merupakan bilangan bulat. Sifat komutatif B, sifat komutatif atau pertukaran. Penjumlahan dua bilangan bulat selalu diperoleh hasil yang sama walaupun kedua bilangan tersebut dipertukarkan tempatnya. Seperti contoh di atas, seperti A plus B sama dengan A plus B plus A. A dan B merupakan bilangan bulat. C mempunyai unsur identitas. Sembarang bilangan bulat apabila ditambah unsur identitasnya yakni 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Seperti contoh di atas, itu A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. D. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Setiap bilangan bulat apabila dilakukan pengelompokan pada saat penjumlahan, maka hasilnya akan tetap sama. Seperti contoh di atas, itu A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Untuk setiap bilangan bulat A, B dan C berlaku. Yang E, mempunyai inverse atau lawan bilangan. Suatu bilangan dinyatakan mempunyai inverse jumlah apabila hasil penjumlahan bilangan tersebut dengan inverse-nya atau lawannya merupakan unsur identitas 0. Seperti yang di atas ada inverse A sama dengan negatif 1, inverse negatif A sama dengan 1, sama dengan A. 2. Ada pengurangan. Tabel sifat pengurangan pada bilangan bulat seperti di atas, itu ada A min B sama dengan A min B, A min A dikurangi negatif B sama dengan A plus B, negatif A dikurangi dengan B sama dengan negatif A kurang B, dan negatif A dikurangi negatif B sama dengan negatif A plus B. Yang kedua, ada perkalian pada bilangan bulat. Yang pertama, yang A komutatif seperti contoh pada di atas, A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 4. B. Sifat asosiatif. Contohnya seperti di atas, A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali B tutup buka kurung B kali C tutup kurung. Contohnya itu ada 2 dikali 5 dikali 6 sama dengan 2 dikali 5 dikali 6. C. Identitas. A dikali 1 sama dengan A dikali 1 dikali A dan A. Contohnya seperti di atas, 9 dikali 1 sama dengan 1 kali 9 sama dengan 3. Inverse. D. Inverse. A seperti contoh di atas, ada A dikali dengan 1 per A sama dengan 1 per A dikali dengan A sama dengan 1. Contohnya 8 dikali 1 per 8 sama dengan 1 per 8 dikali 8 sama dengan 1. Distributif. E. Distributif. Seperti contoh di atas, ada A plus B dikali dengan C atau sama dengan A kali C plus B kali C. A min B tutup kurung dikali dengan C, A kali C dikurangi B kali C. Contohnya seperti ini juga, ada 3 plus 4 dikali dengan 5 sama dengan 3 kali 5 plus 4 kali 5. 7 min 3 dikali dengan 8 sama dengan 7 dikali 8 sama dengan 3 kali 8. Tabel sifat perkalian pada bilangan bulat itu seperti ini. Yang keempat, ada sifat operasi pembagian pada bilangan bulat. Contohnya seperti ini. A min A bagi B sama dengan A dikali 1 per B. Sifat yang berlaku adalah sifat distributif terhadap penjumlahan dan pengurangan, yaitu ada A
buka kurung, ada A plus B dibagi dengan C sama dengan A bagi C plus B bagi C. A min B dibagi C sama dengan A bagi C min dikurangi dengan B bagi C. Tabel sifat pembagian bilangan bulat seperti di atas. D, kita beralih ke D, bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri di atas pembagian dan penyebut di mana pembilang dan penyebut merupakan bilangan bulat. Contohnya seperti di atas, ada 5/8 dengan 5 sebagai pembilang dan 8 sebagai penyebutnya. Macam-macam bentuk pecahan. Pecahan biasa contohnya seperti ini, yaitu 1/2, dan B ada pecahan campuran contohnya seperti ini, ada 3, 2/3. Dan pecahan desimal contohnya seperti ini, ada 0,229. D pecahan persen, ada AD, ada persen contohnya seperti ini, atau per 100, 35%. E primil bisa kita lihat, yaitu 0/00 atau per 1000 contohnya seperti ini, ada 10, 0/1000. Ada kedua, ada operasi pada bilangan pecahan. A, penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama itu jika penyebutnya sama, seperti pada gambar di atas, itu A per C plus B per C sama dengan A plus B per C. Dan ada A plus min A per C min B per C sama dengan A min B per C. Contohnya juga seperti di atas, ada 2/9 plus 4/9 sama dengan 2 plus 4/9 sama dengan 6/9. Yang kedua, ada jika penyebutnya berbeda. A, perkalian silang seperti, dan B ada B A seperti contoh di atas, A per B sama dengan ditambah dengan C per D plus A kali D plus B kali C per B kali D. A per B min C per D sama dengan A kali D min B kali C per B kali D. Contohnya seperti yang di atas, ada 1/6 plus 7/4 sama dengan 1 kali 4 dikali dengan 7 ditambahkan dengan 7 kali 6 per 6 kali 4 menghasilkan 4/2, 4 tambah 2/4 sama dengan 4/24. 2 sama dengan 23/12. C, menyamakan penyebutnya menggunakan KPK. Contohnya seperti di atas, ada 1/6 plus 7/4 sama dengan 2 plus 21/12 sama dengan 23/12. Yang B, ada perkalian dan pembagian. Yang pertama itu ada perkalian, A per B dikali dengan C per D sama dengan A kali C per B kali D, di mana B, D tidak sama dengan 0. Contohnya seperti di atas, 1/2 plus 1/5 sama dengan 1 kali 1 per 2 kali 5 sama dengan 1/10. Yang kedua itu ada pembagian. A, contohnya seperti di atas, A per B sama dibagi dengan C per D sama dengan A bagi C per B bagi D, di mana B, C, D tidak sama dengan 0, atau A per B dibagi dengan C per D sama dengan A kali D per B kali C, di mana B, C, D tidak sama dengan 0. Contohnya seperti di atas, itu ada 3/4 dibagi dengan 1/2 sama dengan 3 dikali 2 per 4 dikali 1 sama dengan 6/4. Ada E, perpangkatan.
seperti contoh di atas ada PN sama dengan P kali P kali P kali P titik kali P sebanyak N atau faktor, sebanyak N atau faktor. Contohnya seperti di atas ada 9 pangkat 3 sama dengan 9 kali 9 kali 9 itu sama dengan 729. Yang pertama ada sifat perkalian bilangan pangkat. Seperti contoh di atas itu ada P pangkat M dikali P pangkat N sama dengan P pangkat M plus N. Contohnya seperti di atas ada 7 pangkat 4 dikali dengan 7 pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 4 kali 3 sama dengan 7 pangkat 7. Yang kedua ada sifat pembagian bilangan pangkat. Ada P pangkat M dan dibagi dengan P pangkat N sama dengan P pangkat N dikurangi dengan N. Contohnya seperti di atas ada 8 pangkat 5 dibandingkan dengan 8 pangkat 3 sama dengan 8 pangkat 5 dikurangi dengan pangkat 3 sama dengan 8 pangkat 2. Yang ketiga ada sifat perpangkatan bilangan perpangkat. Atau ada P pangkat M tutup kurung seperti contoh di atas tutup kurung N sama dengan P pangkat M dikali N. Contohnya seperti di atas ada 8 pangkat 2 pangkat 4 sama dengan 8 pangkat 2 dikali dengan 4 sama dengan 8 pangkat 8. Yang keempat ada sifat perpangkatan atau perkalian atau pembagian. Ada P kali Q pangkat M sama dengan PM dikali dengan QM. Contohnya seperti di atas ada 7 kali 8 pangkat 3 dan 7 kali 3 kali 8 pangkat 3. Yang kelima ada kuadrat dan akar kuadrat bilangan bulat. A pangkat 2 sama artinya dengan akar B sama dengan A. Contohnya seperti akar 81 sama dengan 9. Karena 9 pangkat 2 sama dengan 9 kali 9 sama dengan 81. Pangkat 3 dan akar pangkat 3 ada A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. Contohnya seperti di atas ada 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Hal ini dapat ditulis juga bahwa akar 3 akar 27 akar pangkat 3 sama dengan 3 A pangkat 3 sama dengan B sama artinya dengan A 3 akar B sama dengan A.